Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Papa Bu Motovlog. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupdate kondisi terbaru di bulan Juni, tanggal awal Juni tahun 2024 ya teman-teman ya. Update kali ini adalah tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen, lebih tepatnya di daerah Druju, dari Jalan Godian Sega untuk Sebeduk sampai ke daerah Druju ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti apa perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Bawen di daerah ini? Mari kita simak video ini terus ya teman-teman ya. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang pembangunan jalan tol Jogja Bawen, Jogja Solo dan sekitarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke guys, mari kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memulai penerbangan dari daerah Druju. Di depan sana itu ada ada jembatan. Nah, jembatan itu adalah jembatan penyeberangan jalan tol Jogja Bawen yang melintasi sebuah sungai yang bernama Sungai Meladri ya teman-teman. Jadi Sungai Meladri ini sungainya kalau pas musim kemarau itu debit airnya nggak begitu deras, nggak begitu banyak. Tapi kalau pas musim hujan itu debit airnya sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi kadang sampai banjir juga. Nah, di sini pembangunan jembatannya cukup panjang, cukup lebar dan cukup besar ya teman-teman ya. Dan bisa kita lihat di sini temboknya itu temboknya. Jadi pilar di daerah sini itu berupa tembok seperti ini ya teman-teman ya. Jadi bisa dipastikan jika pilar penyangga jalan tol Jogja Bawen yang elevated itu di samping-sampingnya seperti ini, jadi seperti tembok beton seperti ini, bisa dipastikan untuk tol di daerah sini nih nanti tidak elevated atau tidak melayang ya teman-teman ya, melainkan di daerah sini akan diuruk menggunakan tanah. Jadi pada nantinya aksesnya tidak akan bisa dilalui oleh warga sekitar di bagian bawahnya karena akan diuruk pakai tanah teman-teman ya. Jadi daerah sini hingga ke arah single pilar yang ke barat dan ke timurnya sampai dengan pilar double pilar yang ada di seberang jalan ini teman-teman ya. Oke teman-teman semua, jadi di sini bisa kita lihat bentuk jembatannya seperti ini, dan di sini ada sebelah kiri kanannya ada seperti kotakan hitam. Nah, itu sebenarnya adalah jalan untuk air ya teman-teman. Jadi supaya nantinya jika jalan tol Jogja Bawen ini sudah jadi dan kondisinya hujan atau mungkin ada genangan air di atas, itu bisa terbuang melalui pinggir-pinggir yang berwarna hitam itu teman-teman ya. Jadi itu adalah tempat pembuangan air di jalan tol Jogja Bawen ini. Oke teman-teman semuanya, jadi bisa kita lihat seperti ini. Jika tembok seperti itu bisa dipastikan nantinya di bagian sini ini pasti akan diuruk pakai tanah teman-teman. Jadi tidak elevated atau tidak melayang di daerah sini. Nah, bisa kita lihat di depan sana itu. Nah, itu adalah single pilar yang berada di daerah Bantulan. Nah, di sana itu nantinya akan melayang ya teman-teman jalan tolnya. Nah, dari yang dari yang sini yang ada tembok betonnya ini sampai dengan pilar yang ada tembok betonnya nanti akan dibuat juga. Nah, itu nantinya akan diuruk pakai tanah teman-teman. Jadi seperti pembangunan jalan tol Jogja Bawen maksud saya yang ada di pembangunan jalan tol Jogja Solo yang ada di daerah Klaten yang pernah saya liput juga. Nah, kurang lebih seperti itu nanti jadinya teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan visualisasi atau gambaran atau update terkini melalui pantauan udara ya teman-teman. Jadi tidak ada update melalui pantauan darat, melainkan melalui pantauan udara keseluruhan dalam video ini ya teman-teman ya. Nanti untuk pantauan daratnya akan saya update lagi jika di daerah sini sudah berdiri sebagian pilar-pilar ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat di sini itu ada seperti kotakan biru di tengah. Nah, itu dipakai untuk menyangga besi berwarna merah, yang pada nantinya besi berwarna merah itu adalah kaki-kaki untuk memasang
pilar yang di bagian atas ya teman-teman, jadi atau atap pilar itu nantinya akan dipakaian itu untuk kaki-kakinya supaya tidak melorot ke bawah atau tidak rontok ke bawah. Jadi di daerah sini mungkin nanti akan apa namanya akan lebar sekali, jadi seperti apa namanya, seperti yang ada di Banjarjo dan yang ada di Margo Katon. Jadi nantinya jika balok girdernya itu ada 10 buah, jadi ini nantinya akan ada sisa ya teman-teman, karena ini melintasi antara selokan Mataram sebelah utara dan sebelah selatan selokan Mataram ya teman-teman, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada kren besar berwarna merah. Nah, ini dipakai untuk menaikkan dan menurunkan besi-besi yang dipakai untuk kerangka pembangunan pilar jalan tol Jogja Bawen ini. Dan di sini bisa kita lihat juga ya teman-teman ya, ada beberapa balok girder atau nantinya ini akan menjadi deck slab yang dipakai untuk apa namanya, untuk lantai beton yang ada di daerah sini yang nantinya akan diuruk ya teman-teman. Jadi seperti untuk bukan deck slab melainkan untuk pagar pembatas. Jadi di jalan tol itu ada pagar pembatasnya. Nah, ini digunakan untuk pagar pembatasnya. Mungkin akan seperti itu ya teman-teman ya. Karena untuk balok girder panjang sendiri itu sekitar 20 sampai 25 meter, sedangkan yang tadi ada di bawah itu tidak sampai seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat karena bentang apa namanya, bentang pilar satu dengan yang lainnya itu sangat panjang dan melintasi di atas selokan Mataram. Dengan begitu dipasanglah atau dibuatlah tiang penyangga yang berwarna biru yang ada di tengah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada tiang penyangga berwarna biru kotak yang membentang di antara dua pilar, dan ini berdiri di atas aliran sungai selokan Mataram ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada 3 baris penyangga berwarna merah ya. Itu nantinya akan dipasangin, atasnya akan dipasangin papan, kemudian nantinya akan dicor semen. Nanti kita akan lihat pembangunan di daerah Tuksi Beduk karena sudah lebih maju atau lebih dulu dipasang kerangka besi dan kemudian nantinya akan dicor ya teman-teman ya. Oke, kita akan terbang menuju ke sana. Jadi di sini bisa kita lihat pembangunan pilarnya, sebagian sudah ada yang 2 kiri dan kanan, dan sebagian lagi ada yang baru 1 pilar. Jadi yang 1 pilarnya lagi masih nunggu pembangunan untuk selanjutnya karena jalannya masih dipakai untuk lalu lintas kendaraan proyek yang bekerja di daerah ini ya teman-teman ya. Jadi pembangunannya masih terus dikebut. Nah, di sini bisa kita lihat di sebelah kanan itu ada bangunan SMK 17. Nah, itu di apa namanya, yang bangunan 2 lantai dihilangkan ya teman-teman ya, dan kemudian dipasang nantinya cakar ayam di daerah situ. Oke teman-teman semuanya, jadi bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 yang masih dalam pembangunan pilar-pilar beton atau tiang penyangga balok girder. Nah, tadi bisa kita lihat di daerah tadi yang awal-awal video di daerah Druju itu ada semacam kotak warna biru di tengah selokan Mataram. Nah, itu seperti ini teman-teman ya. Jadi urutannya seperti ini. Jadi pertama jadi dipasang yang kotak biru tadi, terus kemudian dipasang kerangka besi yang warna merah, kemudian nanti akan dipasang besi-besi seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan tunjukkan untuk visualisasinya dari dekat ya teman-teman ya. Sekarang kita akan terbang menuju ke arah timur dulu dan kita akan memperlihatkan pembangunan cakar ayam di daerah Tuksi Beduk ya teman-teman ya. Di depan saya ini membentang jalan dari utara ke selatan maupun sebaliknya dari selatan ke utara. Nah, itu adalah jalan Godian Segen ya teman-teman ya. Nah, di sini daerahnya namanya daerah Tuksi Beduk ya. Oke, kita akan sedikit mengorbit ya teman-teman. Jadi di sana bisa kita lihat ada lubang dan ada semacam kayak apa namanya, tiang-tiang warna jadi ada tiang-tiang berbentuk bulat. Nah, itu nantinya akan menjadi cakar ayam. Nah, itulah cakar ayam, itu adalah cikal bakal sebuah pilar. Jadi pilar yang kita lihat yang berbentuk kotak di atas itu yang kecil itu, nah itu di dasarnya atau di bawahnya itu dibangunlah seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya tidak goyang ke kiri kanan maupun ke depan dan ke belakang ya teman-teman. Jadi dibuat sistem cakar ayam, yaitu di bagian bawahnya lebar sedangkan bagian atasnya kecil ya teman-teman. Jadi
supaya tiangnya tetap berdiri dengan kokoh. Jadi dibuatlah seperti itu. Nah, bisa kita lihat di daerah sini di utara Selokan Mataram atau utara Tuk Sibeduk. Di sini ada pengolahan semen ya teman-teman. Jadi cor-cor beton atau adonan beton yang ada di pilar-pilar penyangga balok gilder itu. Nah, semuanya diaduknya di sini teman-teman. Jadi semen, pasir dan kerikilnya itu dicampur di sini di mesin yang berwarna putih tadi itu ya teman-teman ya. Terus dituangkan ke dalam molen-molen kecil dan kemudian dikirimkan satu persatu melalui molen-molen tersebut ke bagian pembangunan tiang penyangga atau pilar penyangga balok gilder ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ada dua di daerah sini, di sini dan di daerah Segen ya teman-teman ya. Yang di bagian depan sana itu adalah wisata Tuk Sibeduknya yang berwarna kuning, bangunan agak panjang, kotakan yang berwarna kuning yang saya lingkarin ini. Nah, itu adalah bangunan wisata religi Tuk Sibeduk ya teman-teman ya. Jadi dulu ada pohon beringin besar di situ tapi sudah roboh. Jadi sekarang udah nggak begitu kelihatan jadi dipantau dari udara. Jadi warnanya kuning itu adalah wisata religi Tuk Sibeduk ya teman-teman. Dan di sebelah timurnya itu ada cakar ayam juga, dan nanti sebelah timurnya juga akan dipasang cakar ayam, dan di sebelah utara Tuk Sibeduk juga akan dipasang cakar ayam untuk dibangun pilar penyangga balok gilder ya teman-teman. Jadi sini nanti ada double pilar semuanya, tidak ada yang single pilar. Jadi bisa kita lihat pilarnya itu nanti berdiri di sebelah utara dan di sebelah selatan Selokan Mataram. Dan aliran sungai ini adalah aliran sungai Selokan Mataram ya teman-teman ya. Nah, di depan saya itu ada gunung yang lumayan besar. Nah, itu disebut Gunung Ampon ya teman-teman ya. Jadi Gunung Ampon merupakan salah satu gunung api purba yang ada di daerah Segan. Umurnya sudah ratusan tahun, tapi itu sudah tidak aktif ya teman-teman ya. Jadi pada dulunya itu sempat aktif, menurut cerita warga sekitar sempat aktif, tapi sekarang gunungnya itu sudah tidak aktif teman-teman ya. Jadi sudah menjadi gunung yang tidak aktif, tapi itu termasuk ke dalam kategori gunung api purba ya teman-teman ya. Sebenarnya ada beberapa gunung di daerah sini, cuman sebagian sudah dikeruk tanahnya untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen dan Jogja Solo. Jogja Solo kayaknya nggak dari sini. Jadi di sini untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen aja teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat dengan jelas di bawah sana yang warna kuning itu adalah wisata religi Tuk Sibeduk ya teman-teman ya. Dan di bawah sana itu yang kotakan ada seperti abu-abu. Nah, itu yang dilewatin mobil itu sebelah kanan mobil. Nah, itu adalah cakar ayam cikal bakal sebuah tiang penyangga pilar balok gilder ya teman-teman ya. Jadi mau single maupun double pilar awalnya seperti itu teman-teman. Itu dinamakan cakar ayam karena besar di bawah seperti kaki ayam, kemudian ramping di atasnya ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah wisata religi Tuk Sibeduk. Jadi ada pemandiannya di situ. Airnya seger banget. Saya sering mandi di situ dulu waktu kecil. Setelah dewasa jarang. Waktu kecil aja sering mandi di situ. Airnya bening banget, sejuk. Bisa langsung diminum ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa apabila kita tarik garis lurus ke arah barat, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pembangunan pilar penyangga balok gilder di daerah Druju dan Tuk Sibeduk ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang tadi saya perlihatkan ini adalah kerangka ya teman-teman ya. Ini adalah kerangka pembangunan pilar penyangga balok gilder. Nah, bisa kita lihat di sini besi-besinya banyak banget, rapat banget. Nah, bisa kita pastikan adalah pembangunan ini sangat kokoh ya teman-teman. Jadi beton-betonnya sangat kokoh. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Jadi ini tinggal melepas bagian-bagian kerangka-kerangkanya aja. Ini udah jadi ya teman-teman ya. Nah, di sini tinggal pengocoran yang di bagian atas saja teman-teman. Jadi bertahap ya, pengocoran tidak bisa langsung karena menunggu kering dari satu persatu bagian teman-teman ya. Jadi seperti ini kurang lebih. Atasnya, penampakan dari atasnya seperti ini. Jadi besi-besinya
rapat banget. Nah, di sini bisa kita lihat masih ada single pilar yang sebelah kiri dan nanti sebelah kanan akan dibangun pilar. Nah, di sini kebalikannya, sebelah kanan sudah dan sebelah kiri belum ya teman-teman. Nah, sebelah kiri itu ada bangunan SMK 17 yang 2 lantai itu digusur untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Nah, ini kita penerbangan sekarang menuju ke arah barat ya teman-teman ya. Jadi di sini bangunan-bangunannya ini yang sebelah kanan, saya kurang tahu ini nantinya akan direlokasi atau tidak, tapi sepertinya sih direlokasi karena mengingat jika kita tarik garis lurus maka tiang penyangganya tepat di depan rumah warga ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti akan direlokasi, tapi kita akan lihat lagi aja nanti perkembangannya seperti apa. Nah, bisa kita lihat teman-teman. Jadi seperti itulah awal mulanya tadi ya teman-teman. Ada beberapa tahap. Tahap pertama adalah pembuatan cakar ayam, terus pembuatan pilar, dan kemudian pemasangan besi berwarna merah ini teman-teman ya. Jadi besi berwarna merah ini akan dipasang membentang di atas selokan Mataram sebagai kerangka atau sebagai penyangga pengecoran yang dipakai untuk nantinya memasang bulk girder di atasnya seperti ini teman-teman ya. Jadi urut-urutannya seperti itu ya guys ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kren yang memang dikhususkan untuk menaikkan benda-benda berat ya guys ya. Bisa kita lihat ini kerennya besar banget. Oke teman-teman semuanya, jadi bisa kita lihat ya guys ya. Ada tiang penyangga berwarna biru dan ada juga yang berwarna merah tua di bagian kiri dan kanan pilarnya teman-teman. Jadi untuk bentang panjang pilarnya ini beda-beda ya guys ya, tidak selalu sama karena menyesuaikan lokasi dan tempat pembangunan pilar penyangga jalan tol. Nah, bisa kita lihat guys di daerah sini, ini udah daerah Druju kalau nggak salah teman-teman, kayaknya daerah Druju. Tadi saya lihat di maps. Nah, ini pembangunan pilarnya yang satu ini berbeda dengan yang lainnya. Jadi baru saya temuin di jalan tol Jogja Bawen ini, baru yang ini aja guys. Jadi bisa kita lihat di bagian atasnya itu lebar banget seperti ini. Jadi luasnya mungkin sekitar 1, 2, 3, 4 kali lipat tiang penyangga bulk girder yang lainnya teman-teman. Jadi bedanya yang tadi bisa kita lihat ya guys ya, untuk atasnya itu kecil, sedangkan yang di sini tuh lebar banget ya guys ya. Jadi saya belum tahu ini nantinya akan dibuat seperti apa, karena yang ada bego berwarna kuning itu nantinya akan dipasang cakar ayam juga. Jadi mungkin masih ada ada 2 pilar di bagian kiri dan kanan jalan yang membentang ke utara dan ke selatan ini. Nanti masih ada dua double pilar lagi. Nah, kemudian di jalan keren yang berwarna merah dan kuning ini nanti akan dicor ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, thank you yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Segini dulu update pembangunan jalan tol Jogja Bawen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you.